Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu ya anak-anak, Ibu Sri Suhartini di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Sehat? Ibu doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran materi tentang kepegawaian, minggu ini kita laksanakan secara daring, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh ya anak-anak, dikarenakan masih adanya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Kahfi dalam hati kalian masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi yang tentang minggu lalu, silahkan kalian simak dengan baik video pembelajaran materi yang akan Ibu sampaikan di minggu ini. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi otomatisasi tata kelola kepegawaian untuk kelas 11 OTKP ya dengan guru mapel Ibu Sri Suhartini SPD. Kompetensi dasar 3.1 adalah memahami administrasi kepegawaian. Kemudian 4.1-nya melakukan pengelompokan administrasi kepegawaian. Nah, pengertian administrasi kepegawaian. Penggunaan istilah pegawai atau pekerja pada hakikatnya mempunyai arti dalam kaitan dan kehadirannya di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Administrasi kepegawaian sangat penting, terutama untuk pegawai pemerintah ataupun pegawai negeri sipil. Karena pegawai negeri sipil bertugas sebagai pelaksana tugas di pemerintahan untuk mencapai tujuan. Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan istilah manajemen kepegawaian, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang bisnis. Nah, untuk kata administrasi kepegawaian di sini mengandung arti seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Sedangkan administrator bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan seluruh aktivitas untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut ya, pengertian administrasi kepegawaian menurut para ahli. Yang pertama, itu menurut Del Yoder. Manajemen personalia adalah penyediaan kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan mereka. Yang kedua, menurut Andrew F. Siluka, bahwa administrasi kepegawaian penempatan orang-orang pada suatu perusahaan. Yang ketiga, Dr. Andes M. Manulang, yaitu seni atau ilmu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan kepuasan hati pada diri para pekerja. Yang poin B, perumusan administrasi kepegawaian. Pertama, perumusan administrasi ini adalah sebagai ilmu, artinya mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian. Jadi pada saat tenaga kerja itu diterima, kemudian sampai dia diberhentikan atau bisa disebut juga dengan istilah PHK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai proses, artinya program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, sebagai fungsi,
di sini mengatur dan mengurus tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi merumuskan tujuan, kemudian menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan dan sasaran pokok kebijaksanaan politik. Yang keempat, sebagai seni, artinya menggunakan pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga tenaga kerja manusia itu diperoleh hasil dan jasa yang maksimal, baik mengenai jumlah maupun mutunya. Lanjut ya, untuk poin C. Ada yang disebut dengan tujuan dan fungsi administrasi kepegawaian. Nah, kita lihat ya anak-anak, apa itu tujuan dari administrasi? Pertama, mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Kedua, peningkatan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga, peningkatan kinerja pelayanan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau disebut dengan istilah good government. Itu tujuannya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ada fungsi dari administrasi kepegawaian. Yang pertama, ada fungsi manajerial. Nah, di sini mengandung arti bahwa berhubungan dengan penggunaan pikiran seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, yaitu fungsi teknis, yaitu fungsi yang berkaitan dengan teknis atau berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik. Misalnya, pengadaan, konvensasi, pengembangan, integrasi, ataupun pensiun. Ya, itu fungsi dari administrasi kepegawaian. Selanjutnya, ada poin D. Prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Pertama, ada yang disebut dengan prinsip kemanusiaan. Nah, di sini artinya bahwa prinsip kemanusiaan sudah cukup dilaksanakan dengan baik karena telah diberikan waktu cuti dan tunjangan untuk anak dan istri. Pangkat yang lebih tinggi pun tidak bertindak sewenang-wenang. Artinya, para PNS bisa pulang sesuai jadwal pulang kantor. Nah, tidak boleh ya pada saat jam kerja itu pulang dengan tidak ada kabar terlebih dahulu. Di sini yang dimaksud dengan prinsip kemanusiaan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan prinsip demokrasi. Artinya, kadang belum terlaksana dengan baik ya. Memang bawahan mempunyai sarana untuk berpendapat, namun biasanya tetap saja kurang diperhatikan oleh atasan. Ya, kemudian yang ketiga, the right man of the right place. Artinya, dikarenakan banyak sekali pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan keahliannya, kecuali dalam pekerjaan tertentu yang memang harus ditangani oleh yang ahli. Misalnya, bagian teknik yang mungkin orang yang tidak berpendidikan itu tidak bisa melakukannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada equal pay for equal work. Artinya, pekerja menilai sistem pembagian gaji itu adil apabila menerima gaji yang sama besar dengan performa pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nah, untuk mengetahui digaji secara adil atau tidaknya, haruslah dilakukan analisis keadaan kantor si pegawai. Contoh, banyaknya staf yang ada, jabatan apa saja yang ada, gaji yang diterima oleh tiap orang, dan kenaikan gaji atau jabatan atas prestasi yang telah dia lakukan.
Ya, itu prinsip administrasi kepegawaian yang nomor 4. Kemudian yang kelima ada prinsip komando. Di sini mengandung arti bahwa pimpinan mengarahkan lebih baik ya secara fokus dan pada pelaksanaannya berjalan pun dengan baik ya. Kemudian yang keenam ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Artinya di sini bahwa prinsip harus berhubungan dengan prinsip the right man of the right place. Berarti tadi yang keempat ya. Nah, di sini oleh karena itu dilakukanlah oleh banyak orang tentu tidak akan mencapai produktivitas secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip disiplin, artinya prinsip yang berjalan dengan baik namun memang terkadang banyak pegawai negeri sipil yang masih datang telat ke kantor. Jadi diusahakan pada saat sudah bekerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Selanjutnya ada prinsip wewenang dan tanggung jawab atau yang disebut dengan job description. Artinya berhubungan dengan prinsip komando bahwa wewenang dan tanggung jawab dari pegawai harus jelas, bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaannya si perusahaan pegawai itu bekerja dan mereka juga harus memahaminya dengan baik. Nah, untuk yang poin selanjutnya itu ada tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian. Pertama, staffing, yaitu meliputi penyaringan, interview, pengangkatan, analisis. Yang selanjutnya adalah tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian. Nah, di sini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian. Yang pertama ada yang disebut dengan staffing. Artinya penyaringan interview, pengangkatan, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, mutasi hingga sampai ke perluasan pekerjaan. Yang kedua ada yang disebut dengan pembinaan, meliputi bimbingan, penilaian kepegawaian, kontrol pemindahan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga ada hubungan kepegawaian, meliputi hubungan serikat kerja dengan organisasi serikat kerja lainnya, ataupun hubungan antar serikat kerja dengan perusahaan, perundingan kontrak kedaerahan, keluhan buruh, pariwisata apabila terjadi perselisihan. Itu yang disebut dengan hubungan kepegawaian. Yang keempat, ada yang disebut dengan latihan dan pengembangan, meliputi job training, latihan kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan, latihan khusus, latihan kerja sebelum menduduki suatu jabatan atau yang disebut dengan training ya. Biasanya ini dilakukan selama 1-3 bulan di suatu perusahaan. Yang kelima ada yang disebut dengan kompensasi, meliputi gaji atau upah berupa tunjangan, bonus, pembagian laba hadiah ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan pengelompokan kepegawaian. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan PNS atau pegawai negeri sipil. Di sini artinya bahwa pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan yang digajinya pun oleh pemerintah. Yang kedua ada yang disebut dengan pegawai swasta. Artinya pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah yang digaji oleh perusahaan tersebut. Jadi disesuaikan oleh keuangan yang ada di perusahaannya. Itu yang disebut dengan pegawai swasta. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan pegawai tetap. Artinya pegawai yang sudah diangkat resmi yang memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan yang tetap baik di instansi pemerintah ataupun di swasta. Keempat, ada yang disebut dengan pegawai kontrak. Artinya, pegawai yang bekerja pada instansi dengan tenaga waktu tertentu
yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak yang disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau istilahnya adalah PKWT. Dan dalam pemerintahan disebut pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Untuk poin A, ada yang disebut dengan pegawai negeri sipil. Nah, untuk PNS di sini juga terbagi kembali. Ada yang berada di PNS pusat, yakni yang gajinya dibebankan kepada APBN, contoh PNS yang bekerja di Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua ada PNS daerah, yakni PNS yang digajinya itu dibebankan pada APBD, contohnya PNS yang bekerja di pemerintahan daerah. Selanjutnya ada TNI, ya, atau tentara atau ABRI istilahnya. Selanjutnya ada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, jabatan di dalam pemerintahan itu terbagi kembali. Ada yang disebut dengan jabatan struktural, yakni kedudukan yang menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab PNS di situ memimpin suatu negara. Contohnya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal. Kemudian jabatan fungsional, yaitu jabatan yang tidak terstruktur dalam organisasi. Nah, di sini contohnya seperti dokter, guru, perawat, bidan, atau apoteker. Nah, yang ketiga ada jabatan di pemerintahan non-PNS, artinya pejabat yang bukan PNS, tetapi pejabat yang dipilih langsung oleh suara rakyat, yakni bisa melalui pemilu contohnya ya. Itu seperti bupati dan wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur. Kemudian untuk menteri ini bisa diangkat langsung oleh presiden. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya di buku catatan kalian mapel tentang kepegawaian. Silahkan nanti kalian catat soal-soal yang Ibu berikan berupa pilihan ganda ini. Nanti hasilnya silahkan kirimkan ulang melalui WhatsApp kepada Ibu untuk dinilai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya materi tentang administrasi kepegawaian. Untuk penugasan silahkan kalian catat di buku catatannya, dikerjakan, kemudian hasilnya nanti kirimkan melalui grup pelajaran kita ya tentang otomatisasi kepegawaian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.